Salah satu kebanggaan bagi seorang konten kreator adalah jika video yang digarapnya itu banyak view. Namun masalahnya, kenapa video YouTube banyak view tapi pertumbuhan jam tayang justru melempem? Ya seharusnya kan video yang banyak view itu maka ya jam tayangnya juga ikut bertambah secara signifikan. Jadi hasil penerawangan saya mengatakan bahwa ya karena konten kreatornya itu terlalu bernafsu memburu view video daripada memperbaiki kualitas video secara berkesinambungan. Jadi ya perlu diketahui, YouTube itu bukan lagi sekedar layanan sharing video biasa, hanya sekedar display kreativitas, apalagi dianggap sebagai medsos. Tetapi YouTube itu adalah sudah menjadi situs besar, wadah bisnis yang luar biasa. Entah itu dalam strategi bisnis, politik, akademisi, portal berita, dunia marketing, dan sebagainya. Berawal dari jumlah view video bisa membuat seorang konten kreator jadi terkenal. Ya, kayak saya, minimal terkenal di lingkungan subscriber sendiri. Jadi bahkan YouTube bisa menjadi sumber penghasilan yang lumayan besar. Nah, karena YouTube sudah menjadi tempat bisnis besar, maka pihak YouTube harus menjaga reputasi situsnya dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan. Jadi ya baik itu dari konten yang tidak relevan maupun dari segi penipuan. Jadi ya berupa view yang tidak otentik. Ya sehingga YouTube punya aturan main bagi konten kreator di YouTube agar karya-karya mereka sesuai dengan pedoman komunitas yang berlaku di YouTube. Dan secara berkala, YouTube akan melakukan pemeriksaan atau audit. Misalnya, apakah suatu video benar-benar otentik disaksikan oleh manusia atau hanya sekedar bot. Boot adalah sebuah program komputer yang dijalankan khusus dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan otomatis. Jadi ya misalnya merefresh atau reset secara berulang setiap beberapa waktu tertentu. Jadi kan seolah-olah videonya itu muter terus tuh. Jadi seolah-olah ada yang ngeklik terus gitu. Jadi ya sehingga YouTube juga punya sistem sekuritas untuk memeriksa kondisi-kondisi seperti yang dicontohkan barusan, yaitu ya boot itu. Jadi ya YouTube menggunakan coding yang disebut dengan algoritma AI atau artificial intelligence atau program kecerdasan buatan. Jadi ya fungsinya untuk nyaring setiap video yang diupload, termasuk memastikan banyaknya jumlah view yang diperoleh suatu video, itu termasuk juga jam tayangnya apakah otentik atau hanya trik bulus berupa bot. Adapun trik licik yang diharamkan YouTube itu ya misalnya menggunakan aplikasi tertentu itu agar video YouTube bisa banyak view atau membeli view dari suatu website tertentu yang cara kerjanya itu menggunakan modus layout untuk mengklik suatu video, atau bisa juga menggunakan jasa website yang otomatis membuka jendela baru untuk menjalankan suatu video ketika dikunjungi, atau yang mengarahkan pengunjung suatu website ke halaman berbeda, yaitu ya otomatis akan membuka video tersebut, dan dalam bahasa keren itu disebut redirect. Jadi ya cara haram lainnya itu ya melalui cara kerja aplikasi atau dari komputer yang menggunakan coding CMD ya. Bahkan kita sendiri pun bisa melakukannya ya. Kalau blogger mungkin sudah pada paham nih trik bulus kayak beginian.
Nah, jadi algoritma YouTube terbaru yang tadi disebut dengan AI itu atau Artificial Intelligence akan mendeteksi video-video yang ada di YouTube. Apakah mengandung unsur trik bulus yang tadi saya contohkan itu, juga sistem AI akan mengkoreksi jumlah view otentik dan cara buatan, sehingga jangan heran jika video-video YouTube yang menerapkan trik-trik licik tadi itu view-nya ya cuma berupa hiasan dinding aja. Walaupun video YouTube tersebut banyak view, ya tapi jam tayangnya itu ya tetap aja kosong gitu. Jadi karena sudah disunat oleh algoritma AI. Ya cuma pekerjaan sia-sia, bahkan akan membunuh channelnya sendiri secara pelan-pelan, menunggu kapan bom waktu tersebut akan meledak. Jadi analoginya itu kan begini, YouTube itu adalah sebuah perusahaan, algoritma YouTube adalah SOP, tapi nggak pakai sayur ya. Jadi sistem AI adalah auditornya, dan konten kreator adalah karyawan YouTube yang barang produksinya berupa video. Artinya, setiap karyawan perusahaan harus bekerja sesuai dengan SOP atau aturan main yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan tim auditor secara berkala akan memeriksa atau mengaudit kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan SOP untuk menghasilkan produk menurut persyaratan manajemen mutu. Jadi jika terindikasi atau terdeteksi menyalahi SOP atau tidak patuh terhadap SOP yang diberlakukan itu, ya maka apa tuh jadinya? Ya perusahaan akan memberi klaim berupa surat peringatan atau SP, bahkan pemecatan terhadap karyawan tersebut jika dinilai membahayakan sistem manajemen mutu yang ada di perusahaan tempat dia bekerja. Mungkin mereka yang masih aman-aman aja dan bahkan terlena dengan trik bulusnya itu mampu mengecoh algoritma YouTube, ya tapi ya bisa dirasakan sendiri akibatnya. Jika tidak percaya ya boleh dicoba deh ya, karena apapun yang konten kreator lakukan di YouTube itu kan adalah berupa rekaman digital. Jadi tinggal masalah waktu aja, cepat atau lambat. Hampir dipastikan setiap channel akan mengalami masa-masa audit oleh pihak YouTube. Ya bahkan dalam secara berkala YouTube selalu memperbaharui sistem algoritma supaya tidak dibodohi oleh kreatornya. Ya makanya begitulah jawaban kenapa video YouTube banyak view tapi jam tayang tetap jalan di tempat. Ya selanjutnya ya terserah Anda. Terima kasih.